Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan NIM 2491111053 dari kelas C. Di sini saya akan menceritakan tentang dakwah Nabi secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi 3 tahun pertama. Yang pertama yaitu turunnya wahyu dan amanat besar. Ketika wahyu pertama turunlah yang surat Iqra bismi rabbikal ladzi halaq. Maka sejak saat itu Rasulullah memikul amanat terbesar sepanjang masa, menyampaikan risalah kepada Allah, kepada manusia. Tetapi kondisi masyarakat Mekah saat itu sangat jahiliyah, penuh penyembahan berhala, perzinahan, riba, pembunuhan bagi perempuan dan kezaliman. Karena itulah fase awal dakwah dilakukan secara syariah, secara diam-diam, penuh kehati-hatian, namun bukan karena takut, tetapi karena strategi dan tahapan dari Allah SWT. Yang kedua, dakwah pertama dalam keluarga. Rasulullah membuka dakwahnya kepada orang-orang terdekat. Adapun orang yang menjadi pemimpin utamanya adalah Khadijah radhiyallahu anha, orang yang pertama beriman. Yang kedua adalah sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Harish, sahabat dekat yang cerdas dan terpandang, budak yang dibebaskan Nabi. Yang ketiga yaitu lingkaran dakwah Abu Bakar. Abu Bakar adalah pintu kebaikan. Lewat dakwanya masuklah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang selanjutnya itu Talha bin Ubaidillah. Lihat bagaimana dakwanya berjalan diam-diam tetapi tepat sasaran, langsung menembus tokoh-tokoh yang cerdas, berpengaruh dan memiliki akhlak mulia. Yang keempat adalah melakukan dakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, markas rahasia. Rasulullah lalu menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai markas dakwah. Rumah ini berada di Bukit Syafa di tengah-tengah perkampungan Quraisy, namun tersembunyi dari perhatian. Di rumah inilah Rasulullah mendidik para sahabat secara intensif, mengajari Al-Quran, menguatkan akidah, menanamkan nilai sabar menghadapi ujian, mempersiapkan mental sebagai pembawa risalah. Seluruhnya berlangsung hampir 3 tahun dan jumlah muslim pada masa ini sekitar 40 orang. Yang kelima selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan setelah turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 94. Setelah 3 tahun berproses, turunlah firman Allah yang artinya, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan. Inilah titik perubahan besar dalam dakwah. Nabi mengumpulkan Quraisy di Bukit Syafa. Rasulullah berdiri di Bukit Syafa dan memanggil semua suku Quraisy dengan suara lantang, "Wahai Bani Fihri, wahai Bani Adi." Ketika semua berkumpul, semua berkata, "Bagaimana jika aku katakan ada pasukan di balik Bukit Syafa hendak menyerang kalian? Apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Ya, engkau tidak pernah berdusta." Barulah Rasulullah menyampaikan dakwanya, "Aku cuma memperingatkan kalian dari azab yang pedih. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah." Inilah dakwah terbuka pertama, dan sejak itu permusuhan Quraisy memuncak. Yang kedua yaitu penentangan Abu Lahab. Abu Lahab berteriak, "Celakalah engkau Muhammad, untuk ini engkau mengumpulkan kami." Maka turunlah surah Al-Lahab, satu-satunya surah yang mencela seseorang dengan namanya. Yang ketiga, gangguan terhadap Rasulullah. Setelah dakwah terbuka, Rasulullah menghadapi gangguan seperti lemparan kotoran unta saat beliau salat, lemparan batu hingga berdarah, ejekan dan cemoohan, pengepungan sosial dan ekonomi, boikot besar terhadap Bani Hashim. Namun beliau tetap tegar. Beliau tidak membalas penghinaan dengan kejahatan tetapi sadar. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.